Communication Podcast. Bareng aku Amai Dan aku Citra. Wah, akhirnya Comcast balik lagi nih ke Amai setelah sekian lama nggak menyapa Commerce ya. Betul banget, karena spesial episode kali ini tuh episode perdana ya Citra di tahun 2026 khusus untuk Comcast kali ini. Nah, tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya ya, aku akhir-akhir ini tuh sering banget ngedengar soal isu kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan sekitar kita maupun di media sosial gitu. Nah, menurut Citra gimana itu? Oke, tapi mungkin sebelum itu kita sapa Commerce Oh terlebih iya, dahulu bener, ya. lupa banget lagi buat sapa Commerce. Gimana nih Commerce kabarnya yang lagi UTS ataupun UTS mau OTW UAS nih, pasti pusing banget gak sih Citra? Pusing banget pasti. Untuk ngatur waktu dan tenaganya pasti bakalan burnout banget. Tapi tenang aja, karena Comcast 2026 bakal nemenin Commerce buat kedepannya dengan podcast-podcast yang menarik. Bener gak Kak Mai? Bener banget. Tadi kan Oke. kita udah nyapa Commerce nih. Nah, aku mau cerita soal kesan aku sih tadi ya, yang sempat aku tadi bahas, yaitu mengenai banyak banget berita yang aku dengar mengenai kekerasan seksual gitu ya Cit ya, di luar sana maupun di media sosial. Jujur aku dengar itu sedih banget. Sedih banget Kak Amai. Nah, justru belakangan ini juga cukup banyak ya Kak Amai korban-korban pelecehan seksual yang mulai speak up nih Kak Amai di sosial media. Makanya di episode kali ini kita spesial banget karena kita rasa ini harus banget dibahas ya Kak Amai. Nggak boleh nggak dibahas ya Kak Amai. Iya, karena kita tuh harus menyatukan suara untuk membela korban gitu ya. Karena aku sering dengarnya justru yang dibela itu adalah dari pihak pelakunya. Dan mungkin di episode kali ini gitu bisa kita simpulkan ya, ataupun kita bisa katakan bahwasanya gak ada satu orang pun yang pantas diperlakukan seperti itu ya Citra. Bener banget Kak Amai. Masih banyak banget dan miris banget, justru malah victim blaming nih. Nah, tapi Kak Amai, supaya obrolan kita hari ini punya arahan nih, punya pandangan, kita nggak cuma berdua nih, kita ramai di sini Kak Amai. Iya, kita ramai banget karena kita sudah mengundang narasumber yang luar biasa. Boleh kita sapa dulu ya. Ada Pak Naufal dan juga ada Pak Rifki. Halo Bapak. Selamat siang Pak Naufal. Selamat dan Pak siang Rifki. semuanya, Citra dan Amai. Sibuk tidak nih Bapak hari ini? Kalau dibilang sibuk pasti sibuk. Sibuk Iya. ya. Khusus Sudah makan belum? Sudah makan siang atau belum Bapak? makan apa nih? Sudah makan belum Makan Bapak? siang, makan pagi. Ini sudah waktunya makan siang belum ya? Oke, sudah belum Pak Naufal? Sepertinya belum ya Bapak? Belum. Belum ya Bapak? Tapi kita tetap semangat. Iya, semangat ya. Semangat. Tapi sebelumnya dari Comcast ini mengucapkan terima kasih banyak karena Bapak sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini membahas isu kekerasan seksual yang ada, karena kita tahu ya pasti Pak Naufal dan Pak Rifki sibuk sekali ya di luar sana ya. Mungkin hal pertama bisa disapa dulu Commerce-nya dan sedikit cerita mengenai peran Bapak di Satgas PPKPT. Oke, dari siapa dulu Pak Naufal? Pak Naufal, iya. Silakan. Halo Commerce, Halo. kenalkan nama saya Naufal Fahira CBS Ipus. Saya sebagai sekretaris di Satgas PPKPT. Oke. Pak Rifki. Oke. Halo kabar, saya Rifki, saya seorang psikolog dan saya di sini sebagai seorang dosen di Fakultas Ilmu Kesehatan dan saya bergabung di PPKPT sebagai psikolog klinis yang akan mendampingi kalian. Oke, nah karena udah pas banget ya Kak Amai narasumbernya dari PPKPT nih, episode kali ini kita temanya Break the Silence nih. Oh, episode wow. ini apa? Nah, kita tuh pengen banget ngajak Commerce tuh bareng-bareng supaya tahu kira-kira langkah apa sih yang bisa kita lakukan untuk menangani maraknya kasus pelecehan seksual di Oke. Commerce ini. Jadi mungkin dari aku dulu ya pertanyaan Bapak ya. Kita kan sering ngedengar kasus kekerasan seksual yang terjadi akhir-akhir ini ya. Yang aku lihat ya, pandangan masyarakat tuh biasanya lebih meng-highlight itu perilaku korbannya, kayak pakaiannya ataupun perilaku korbannya gitu ya. Terus gimana tuh Citra? Kayak korban lagi yang Iya. justru yang di-highlight itu malah kadang pakaiannya mereka, bukan apa yang dilakukan sama si pelaku kekerasan seksualnya. Nah, kira-kira dari perspektif Pak Yusuf dan Pak Naufal itu gimana nih tanggapannya soal pemikiran masyarakat yang kayak gitu? Kalau dari Pak Naufal dulu boleh. Oke, terima kasih Citra Amai. Kayak mungkin dari sudut pandang saya sebagai di Satgas PPKPT melihat marak kasus yang sekarang ramai mungkin ya, yang terjadi di kemarin yang di UI mungkin Iya. dan sempat juga bermunculan juga ada di Unpra dan sebagainya.
Kalau sudut pandang dari saya sebagai Satgas PPKPT, justru sebagai korban ini kita perlu ada perlindungan khusus. Karena untuk dari korban sendiri, untuk berbicara pun sangat sulit. Ya, dari sudut pandang kita ada yang namanya tonic immobility. Jadi ada suatu mungkin nanti Pak Rifki juga bisa menambahkan. Terus ada juga dari mungkin lingkungan, ya tadi disebutkan ada victim blaming, bahkan terkadang self blaming juga. Gitu. Jadi bukan hanya dari orang lain, bahkan dari dirinya juga udah ada kekhawatiran yang sangat tinggi karena perspektif mungkin korban itu sering dicap negatif. Jadi itu yang sangat susah untuk korban berani berbicara. Makanya kita di Satgas PPKPT sangat menghargai dan sangat akan melindungi, karena kita di Satgas PPKPT memiliki prinsip-prinsip yang kita harus pegang. Salah satunya adalah orientasi kepada korban. Nah, bagaimana pendapat Bapak gitu? Kita mulai dari Pak Rifki dulu mungkin. Oke, perihal statement tutup bajumu, didik anak laki-lakimu gitu ya. Mungkin kembali lagi tadi seperti apa yang kita bahas pertama ya, berkaitan dengan pakaian dan perilaku. Mungkin tutup pakaianmu sudah lebih spesifik ya ke arah perempuan, tapi kita juga harus melihat juga bahwa pasti juga ada faktor lainnya seperti yang kita awal bicara di depan. Lalu didik anak laki-lakimu, nampaknya mungkin bukan hanya laki-laki yang perlu dididik ya, tapi juga perempuan. Mungkin kalau kita lihat adalah pola asuh teman-teman. Kalau pola asuh itu kalau kita lihat cross gender, anak laki-laki biasanya dengan ibu, anak perempuan biasanya dengan ayah. Kenapa? Karena mereka ingin mengambil kekuatan untuk anak perempuan dari ayah. Kalau anak laki-laki ngambil perasaan dari ibu. Nah itu yang sebenarnya perlu dipahami, karena ketika itu sudah lengkap, kalau kita bilang itu tangki cinta. Kalau tangki cintanya penuh, otomatis mereka tidak akan mencari perhatian untuk mengisi tangki itu. Nah salah satu bentuk mencari perhatian mungkin tadi berpakaian, berperilaku untuk laki-laki, ya dengan cara mempertontonkan mungkin pakaiannya atau dengan kekuatan fisik ya, mungkin itu salah satu cara untuk membuat satu ya mungkin perhatian dari lingkungan, sehingga itu bisa menjadi salah satu pemicu dari kekerasan. Dan nampaknya kita juga perlu meluruskan ya Pak Nopal ya, bahwa bukan hanya tutup pakaianmu dan didik anak laki-lakimu, tapi juga kita harus memperlihatkan bahwa harus jaga sikap kita di tempat umum terutama ya begitu. Karena mungkin statement itu ujung-ujungnya hanya muter-muter di inti masalahnya aja, memang bukan solusi yang sebetulnya kita butuhkan ya Pak ya. Move ke yang eksklusif tadi, zaman sekarang juga banyak banget nih Pak, tidak menutup kemungkinan bahkan di ruang lingkup kelas sendiri pun ada sexual harassment yang dibalut dengan kata candaan. Benar banget, benar. Contohnya ya kita bisa tahu di kehidupan sehari-hari itu biasanya catcalling Bapak. Ya, catcalling ataupun bercandaan yang ngarahnya tuh ke bahas bagian yang sensitif. Nah, gimana sih biar kita tuh bisa lebih aware dengan canda-canda seperti itu, atau ya tadi kasus-kasusnya seperti catcalling ya, biar korban yang merasakan itu gak perlu nunggu viral dulu Pak. Itu bagaimana ya? Silakan Pak Nopal. Iya, Pak Nopal dulu. Baik, jika kita berdasarkan dengan aturan di Satgas PPKPT ini ada aturan, yaitu di Permendikbud nomor 55 tahun 2024, bahwa salah satunya bentuk kekerasan itu adalah kekerasan seksual verbal, itu ada catcalling. Nah, itu termasuk di dalam Permendikbud nomor 55 tahun 2024. Dan sekarang banyak sekali mungkin menganggap itu sebagai candaan yang biasa antar teman, antara bahkan ke orang yang tidak dikenal sekalipun. Kami juga beberapa kali menangani kasus terkait candaan dari oknum yang kemarin terjadinya di PKKMB, Pak. Betul. PKKMB. Jadi ada salah satu oknum
yang apa ya ini biasa bikin panggung dan sebagainya itu mungkin maksud dia hanya candaan, tapi tanggapan dari korban kan kita tidak bisa membenarkan itu bahwa yang dirasakan korban itu mungkin dia memiliki trauma di masa lalunya dan sebagainya. Nanti Pak Rifki juga bisa menjelaskan yang kita tidak pernah tahu seberapa dalamnya yang dianggap itu candaan bisa menjadi luka untuk si korban. Benar sih. Dan memang aku juga ngerasanya hal ini tuh dinormalisasikan Bapak ya di lingkungan sekitar kita pun gitu. Dan aku pun ngerasanya juga pelecehan ini tuh jatuhnya bukan ke perempuan aja, tapi ke laki-laki pun bisa ya. Benar nggak Citra? Betul banget Kak. Aku sering lihat contoh nyatanya mau itu di sosmed ataupun di dunia nyata gitu ya. Mirisnya memang kekerasan seksual ini adalah suatu hal yang bisa dirasakan baik oleh perempuan maupun laki-laki. Nah, mungkin aku mau nanya nih sama narasumber kita, kalau misalkan ada di situasi di mana kita sedang menerima atau dilecehkan secara seksual, entah itu verbal ataupun berbagai bentuk lainnya, langkah pertama apa sih, pertolongan pertama apa sih yang bisa kita lakukan gitu? Entah itu speak up atau mungkin bicara ke orang terdekat terlebih dahulu. Kira-kira pandangan dari Bapak seperti apa? Oke, saya dulu. Boleh? Oke, kalau perihal bagaimana kita sebagai diri sendiri gitu ya, ketika kita memahami bahwa itu adalah konteksnya sudah mengarah ke kekerasan, berarti kita juga harus perlu menilai apakah kita sudah dirugikan ataukah ada efek lainnya misalkan memicu adanya trigger dalam diri. Nah berarti kalau memang itu tidak bisa kita tangani sendiri, perlu kita juga mendapatkan dukungan dari orang lain, minimal bukan untuk membela tapi menyampaikan apa yang kita rasakan gitu ya. Karena kalau saya selalu bilang kepada teman-teman ataupun orang-orang yang mengalami hal tersebut, terutama bullying gitu ya, kita perlu melakukan dua hal, I hearing, I statement. Ketika kita sudah mendengarkan apa kata mereka, kita juga wajib memberikan statement tentang apa yang mereka rasakan. Itu untuk bagian apa? Validasi. Kenapa tidak divalidasi? Kenapa harus divalidasi? Karena jika tidak, berarti mereka menganggap kita tidak ada di pihak mereka. Karena ketika mereka sudah berucap, berarti itu udah ada apa? Ada hope, ada harapan bahwa mereka ingin didengar. Itu langkah pertama. Itu ya. Kedua, mungkin kita sebagai lingkungan yang umum atau sebagai temannya, kita juga harus tahu bagaimana memposisikan mereka jika kita juga ada di posisinya. Kan begitu ya. Berarti ketika misalkan di lingkungan kampus ada PPKPT, jadi kalian langsunglah, tidak harus korban ya, kita juga yang melihat tindakan tersebut boleh kok melapor. Karena setiap orang yang menjadi korban sulit untuk mengatakan. Karena mereka apa? Satu, malu. Malu untuk menyampaikan. Malu kalau sampai didengar oleh orang lain. Oke, berarti bisa aku katakan bahwasanya untuk mengambil langkah pertama itu cukup sulit ya, cukup berat ya. Betul. Karena buat aku sih mikirnya ya, apalagi buat kamu di luar sana mungkin ya yang lagi ngerasain hal yang sama gitu, yang lagi berjuang juga gitu. Jadi mungkin bisa kita katakan bahwasanya perasaan yang mereka rasakan itu valid ya Kak ya? Betul. Valid dan mereka tuh nggak sendirian. Bener ya? Betul banget, mereka nggak sendirian. You're never alone, Commerce ya. Tapi di sini dalam artian menutup diri, bukan berarti kita nggak boleh berteman sama siapa-siapa juga ya Kak. Kuncinya itu ada di boundaries ya Pak ya. Kita harus punya self dignity. Apa saja yang boleh orang lain akses tentang diri kita ataupun mana yang tidak boleh kayak gitu. Nah, kira-kira nih Pak, kalau kita ingin memberikan support ke teman kita yang sedang mengalami kekerasan seksual, kan takutnya kita malah apa yang niatnya pengen ngasih support, malah mereka nerimanya tuh judgment, jadi karena mereka defend itu tadi Pak. Nah idealnya kalau kita mau ngasih ibaratnya hadir untuk menemani, mendengarkan, itu idealnya seperti apa supaya nggak menyinggung mereka gitu. Jadi psikolog ini jadi beban saya ya. Oke. Kalau kita sebagai orang umum ya, kalau kita sebagai seorang teman ya, Commerce, kita juga harus paham kehadiran kita itu harus dengan tulus ya. Kalau mereka menangis, jangan pernah bertanya, habiskan tangisannya. Jika mereka butuh didengar, kita hadirkan tubuh kita untuk mendengar.
Tapi ketika mereka butuh dijawab, kita menjawab. Karena kebanyakan yang kita sering temui, yang sabar ya, nanti masalah kamu selesai, kata siapa? Coba, ya akan memvalidasi sabar itu siapa? Mohon maaf, semua orang yang menjadi korban sudah tidak menempatkan rasa sabar. Karena bagi mereka itu sudah yang kesekian kali. Bisa jadi mungkin Amai dan Citra ketika melihat teman-temannya atau salah satu temannya yang mengalami sexual harassment, mungkin bukan pertama kalinya mereka mendapatkan itu, tapi terpicu adanya pengalaman di masa lalu. Karena yakinlah teman-teman, bagi mereka yang mengalami kekerasan seksual dalam bentuk apapun itu, pasti mereka sedang merecall rasa lukanya. Kenapa mereka hanya diam? Karena mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Biasanya respon yang pertama kali mereka keluarkan apa? Nge-freeze, diem, blocking, kaku. Akhirnya apa? Ngeblank. Nah, itulah dibutuhkan kehadiran kita, teman-teman. Jadi ketika mereka sedang menangis, berikanlah waktu. Ketika mereka bercerita, dengarkanlah. Ketika mereka ingin dijawab, maka kita berikan jawaban untuk memvalidasinya. Jadi kuncinya itu adalah didengar tanpa dihakimi ya, Pak, ya? Betul. Tapi kita melihat faktanya nih, Pak. Jadi pendengar yang baik tuh jauh lebih sulit ya daripada yang bercerita gitu. Betul. Karena ada faktanya memang ya, kalau kita lihat di lingkungan terdekat kita pun itu justru banyak yang memberikan solusi yang tidak benar gitu, ataupun yang salah kaprah. Contohnya apa, Cit? Contohnya nih, Bapak pasti pernah dengar kalimat solusi yang sebenarnya bukan solusi. Bunyinya Apa tuh gini nih, kayak nikahin aja sama pelakunya, pasti langsung kelar masalahnya. Ya, itu sering banget kita Kayak dengar, Pak. familiar ya. Iya, betul lah. Untuk meluruskan pemikiran-pemikiran itu di masyarakat tuh seperti apa sih caranya, Pak? Coba nih. Baik, kalau misalkan kami di Satgas, pertama yang tadi Pak Rifki jelaskan, kita mendengar dulu apa yang diinginkan dari korban. Karena kita kan di Satgas ini orientasinya kepada korban. Jadi kita mendengarkan dulu keinginan korban seperti apa, baru kita melakukan ada prosesnya investigasi. Kita cari kebenaran yang realnya itu seperti apa. Nah, itu melalui mekanisme termasuk ada proses melalui psikolog klinis di kami. Jadi kita mencari fakta-fakta itu bukan dari satu sumber, tapi kita mencakup semua sumber yang ada, yang bisa kita cari, yang bisa kita investigasi agar kita menemukan kevalidan ketika kita mengambil keputusan. Betul. Sangat penting berarti untuk kita mengorientasikan semua itu di korbannya terlebih dahulu. Betul. Karena bagi mereka, ketika mereka melaporkan, berarti kan ada harapan. Iya. Tapi kalau saya menempatkan, saya tidak bisa menyalahkan satu orang. Kan begitu ya. Apalagi kalau kaitannya sudah dengan orang lain. Berarti orang lain pun punya tujuan. Nah, terkadang apa yang dilaporkan itu juga ditutupi sama dia apa yang sebenarnya terjadi, kan begitu ya Pak Nopal? Oke, tadi sudah mendengarkan penjelasan Pak Noval juga Pak Rifki ya. Mungkin ada kesan atau pesan yang bisa disampaikan ke commerce yang mungkin lagi mengalami hal atau fase sulit yang kita bahas juga hari ini gitu, yang mereka masih belum berani untuk speak up, belum berani untuk terbuka, itu bagaimana Pak? Oke, commerce yang saat ini mungkin ada di masa-masa yang sulit, ketika lagi menghadapi kelakuan yang kurang menyenangkan dari siapapun, yang pertama kami Satgas akan selalu hadir untuk membantu teman-teman, khususnya kita karena ada di ruang lingkup Unsika, kita akan selalu kapan saja, karena kita selalu standby setiap hari kecuali di Sabtu Minggu selalu standby untuk menerima laporan atau menerima keluh kesah yang berkaitan dengan kekerasan. Iya. Mungkin dari Pak Rifki ada tambahan? Oke, bagi Commerce juga mungkin saya lengkapi ya dari Pak Noval, bahwa tadi juga sudah disinggung oleh Citra, oleh Amai, bahwasanya kita tuh tidak sendirian. Iya. Kan begitu ya.
ketika kamu hanya menyimpan itu sendirian, itu akan semakin membuat kamu merasa tertekan, kan begitu. Karena datangnya konflik itu kan bukan hanya dari diri kita, Iya. tapi juga ada pemicu dari eksternal. Makanya kita juga punya slogan ya Pak, Ya, di Betul. PPKPT apa tuh Pak? bergerak, Bergerak, bertindak, melindungi. Jadi ada gerakannya bergerak, bertindak, melindungi. Oke. Kayak gitu. Jadi mungkin nanti Kamers kalau melihat kita atau mungkin ada perwakilan kita ya mahasiswa-mahasiswa di setiap fakultas ya, belum semuanya ya. Semuanya. Ada beberapa. Ada beberapa, jadi tidak perlu sungkan bahwa kalian tidak sendirian. Jadi kalian nggak merasa sendiri dan perasaan kalian tuh valid ya Commerce ya. Dan ini tadi dari tadi obrolan kita tuh sangat menyentuh hati ya hari ini. Sangat banyak sekali insight baru, benar nggak Ci? Bener banget, dan melalui obrolan kita hari ini juga kita makin disadarkan kalau isu kekerasan seksual ini sebetulnya dekat banget dengan kita ya Kak Amaya, bisa kita temukan. Nah, semoga episode kali ini juga bisa jadi penolong mungkin buat Commerce yang Iya. sedang ada di fase tersebut, dan juga semoga kita sebagai mahasiswa nih dan juga aktivis akademisi bisa berusaha bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman untuk kita semua. Dan kalau dari Commerce ada yang merasa relate dengan apa yang kita bahas hari ini, Commerce kalian jangan merasa sendiri. Dan semoga episode Comcast hari ini bisa jadi ruang yang aman dan kita jadi lebih peka terhadap lingkungan sekitar. Betul banget. Nah, semuanya itu bisa kita mulai dari hal-hal yang paling sederhana, Commerce. Dan juga kalau misalkan kita lagi ada di posisi sebagai teman, kita berusaha untuk memberikan support seperti yang sudah disampaikan tadi tips-tipsnya ya oleh narasumber kita. Nah, yang terpenting tuh Commerce jangan malu atau takut untuk ngomong, Commerce. Iya, dan kita juga perlu ya untuk meluruskan statement-statement seperti yang salah tadi ya, seperti menikahkan korban dengan pelaku ataupun menyalahkan pakaian korban gitu. Nah, mungkin boleh dari Pak Naufal dan Pak Rizky untuk kasih tahu nih ke Commerce kira-kira website Satgas PPKPT gitu. Boleh nanti teman-teman yang ingin melapor atau ingin konsultasi bisa melalui hotline kami, nanti bisa dilihat di Instagram kami yaitu Satgas PPK _Unsika. Lalu bisa juga kunjungi website kami Satgas PPKPT yaitu dengan alamat website ppkpt.unsika.ac.id. Di situ juga ada tertera di pojok kanan atas bisa ada link untuk lapor Satgas. Jadi nanti kita bisa konsultasi secara langsung baik nanti dengan saya maupun dengan tim Pak Rifki di psikologi. Boleh dicatat baik-baik ya Commerce supaya kalau misalkan kita nge-sense ada yang janggal nih di sekeliling kita bisa langsung tuh mengunjungi website dari Satgas ini. Kalau di tempatnya langsung Pak, itu di mana tuh? Oh iya, di gedung UPON atau gedung rektorat lantai 3 ruang Satgas PPKP. Oke, dicatat ya Commerce ya. Nah, sebelum aku tutup, aku izin mengucapkan terima kasih banyak ke Pak Naufal dan juga Pak Rizky sudah menyempatkan waktunya hadir di sini membahas mengenai kekerasan seksual dan juga memberikan insight baru ke teman-teman Commerce semuanya ya. Terima kasih banyak. Tapi kita juga mendapatkan ilmu yang baru juga ya Citra ya. Oke, mungkin aku mau ingetin nih buat Commerce, jangan lupa buat follow Spotify kita di Comcast. C-nya besar ya Commerce, supaya nggak ketinggalan podcast-podcast menarik lainnya. Nah, jangan lupa juga buat follow Instagram kita di @com.cast, di TikTok kita juga di @comcast. Oke, aku Citra. Dan aku Amai. Kami pamit undur diri. See you in the next episode. Bye bye Commerce.